Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan rahmat dan berkahnya saya dan juga rekan-rekan saya masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas pembelajaran di kampus dan juga berinteraksi dengan orang-orang di sekitaran lingkungan Universitas Negeri Padang. Tak lupa salawat beserta salam kami sampaikan kepada junjungan Baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umat manusia dari zaman kebodohan hingga zaman yang berilmu pengetahuan di masa sekarang ini. Dan juga tidak lupa hormat kami kepada Ibu Efni Caria SPD MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan ini. Dan juga kepada rekan-rekan saya yang terhormat dan yang seperjuangan dengan saya sehingga kami bisa menyelesaikan proyek bisnis plan ini. Izinkan kami dari kelompok 8 sesi 098 memperkenalkan diri. Saya Safira Mahayanti dengan NIM 220291105. Rekan saya Tri Agnes Irlano Putri 220291111, Zebida Nekiova 220111414, Eka Nabila Suryagina 220450449, dan Hanif Fajar Ardiansyah 220450988. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis yang telah kami rancang, yaitu bisnis usaha Manggo Sago. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan bagaimana potensi usaha Manggo Sago ini. Dalam menggeluti suatu usaha kuliner, memang tidak akan pernah ada hasilnya untuk dicoba, karena peluang yang disajikan pada usaha kuliner ini begitu menguntungkan untuk dijalankan. Banyak sekali jenis makanan yang bisa digunakan untuk menjalankan usaha dan bisa sangat menguntungkan bila dijalankan dengan kekuatan dan keuletan. Salah satu jenis usaha yang cukup menguntungkan untuk dijalankan adalah membuat Manggo Sago yang berasal dari buah-buahan segar. Dengan menjalankan usaha Manggo Sago ini bisa mendatangkan untung yang lumayan untuk pada setiap bulannya. Manggo sago memiliki tekstur sedikit kental namun lumer jika dikonsumsi. Manggo sago sendiri biasanya disajikan saat cuaca panas karena olahan manggo sago biasanya akan lebih nikmat jika didinginkan terlebih dahulu. Jenis manggo sago ini cukup bervariasi dan ada beberapa manggo sago yang dibuat dengan beberapa tambahan bahan. Manggo sago merupakan makanan penutup yang dibuat dengan beberapa bahan sehingga cocok dikonsumsi saat suasana santai bersama keluarga ataupun bersama rekan kerja ataupun rekan sekolah. Manggo sago ini memiliki cita rasa yang segar dan hampir disukai oleh semua kalangan, baik dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Manggo sago ini tentu bukanlah makanan yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Aneka jenis manggo sago ini telah dikenal oleh banyak orang. Manggo sago ini banyak dikonsumsi sebagai menu penutup pada setiap pertemuan seperti makan malam. Peluang usaha inilah yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan keuntungan dengan memulainya di dapur rumah sebagai usaha kecil. Kemudian produk makanan seperti Manggo Sago ini merupakan salah satu jenis produk yang bisa dijadikan untuk berbisnis, mulai dari restoran besar sampai dengan pedagang kaki lima. Bisa menghidangkan berbagai jenis Manggo Sago yang menarik dan unik untuk menarik pelanggan. Hal ini membuat Manggo Sago telah banyak dikenal dan sangat disukai oleh banyak orang. Kemudian lokasi yang strategis dan mudah diakses menjadi faktor utama yang mempengaruhi bisnis ini. Namun dengan kemajuan teknologi, penulis juga memanfaatkan berbagai jasa ojek atau delivery makanan online, misalnya GoFood atau GrabFood, kemudian Shopee Food atau yang lainnya. Hal ini akan mempermudah konsumen mendapatkan produk yang mereka inginkan tanpa harus pergi ke gerai makanannya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai analisis proses produksi dan juga promosi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Surya. Kepada Surya dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah analisis proses produksi. Analisis proses produksi. Produksi produk ini dilakukan dengan persiapan yang baik dan perencanaan yang sangat matang. Hal dari perencanaan awal hingga perencanaan akhir, yaitu kemasan produk. Produksi dilakukan secara manual dengan memasak Nutrijel rasa mangga yang dicampurkan dengan gula pasir, air mineral, dan memasak sagu mutiara, kemudian dicampurkan dengan jus mangga, susu evaporasi, susu kental manis, dan bahan lainnya menjadi satu.
namun dipastikan higienis tetap terjaga. Produk Mango Sago dilengkapi dengan topping-topping yang menarik, dengan bermacam-macam isian yang tentunya tidak akan membuat konsumen bosan dengan produk ini. Pada perencanaan akhirnya, yaitu desain kemasan produk didesain sebagus mungkin supaya menarik minat konsumen, khususnya kalangan remaja dan milenial. Desain produk akan terus dilakukan pembaruan supaya tidak menonton dan menarik konsumen yang luas lagi. Selain itu, dalam pemilihan bahan baku produk yang dipilih memiliki kualitas di atas rata-rata, tetapi memiliki harga yang terjangkau. Maka dari itu, dapat dianalisa usaha produk ini akan mampu menghasilkan produk Mango Sago yang berkualitas dari segi rasa dan harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah promosi. Promosi atau pemasaran adalah upaya untuk memberitahukan dan menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya. Proses promosi pada usaha produk Mango Sago ini dilakukan secara offline dan online. Secara offline dilakukan dengan penyampaian secara langsung ke konsumen sambil menyebarkan brosur. Selain itu, promosi offline juga dilakukan melalui mulut ke mulut, sedangkan promosi online atau melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan yang lainnya dilakukan dengan mengunggah foto, produk, ataupun video dokumentasi tentang produk Mango Sago ini, sehingga akan menarik minat konsumen. Dengan hal tersebut, produk ini akan cepat dikenal oleh masyarakat, sehingga proses promosi ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam pemasaran produk. Proses promosi menjadi faktor penentu keberhasilan bisnis. Tidak peduli sebaik atau seenak apapun produk yang ditawarkan, akan sia-sia jika masyarakat gagal mengenal produk ini. Oleh karena itu, jangan lupakan faktor pemasaran atau promosi. Strategi pemasaran konvensional seperti memasang spanduk ini dengan disertai gambar di depan lokasi usaha juga akan sangat membantu dalam proses promosi sebuah produk, terutama Mango Sago. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Surya atas penjelasannya. Kemudian untuk pemaparan selanjutnya mengenai rencana pemasaran dan juga tahap awal akan dijelaskan oleh rekan saya Zebina. Kepada Zebina Selanjutnya adalah rencana pemasaran. Proses pemasaran produk ini kami akan melakukannya secara online dan offline. Secara offline dilakukan dengan pemasaran langsung kepada target pasarnya, karena sebuah riset mengatakan bahwa 50% konsumen ini akan merasa lebih tertarik dengan produk yang kita tawarkan jika terhubung secara emosional. Koneksi emosional ini terbangun lewat pesan yang yang kita sampaikan secara langsung atau seperti yang sudah disebutkan oleh pemateri sebelumnya, itu secara mulut ke mulut. Jadi konsumen ini biasanya kalau kita menawarkan produk secara online, konsumen itu akan banyak dalih dengan alasan kayak misalkan nanti dulu ya, nggak bisa sekarang, pasti kayak gitu. Tapi kalau misalkan secara langsung, konsumen itu kadang mereka tuh kalau melihat produknya, mereka tuh akan lebih tertarik gitu. Lalu kami juga berencana untuk mendirikan stand pada acara-acara bazar atau acara-acara yang dibuat pemerintah. Selanjutnya, produk Mango Sago ini kami juga akan menitipkan kepada toko-toko kue, kantin, supermarket, maupun supplier makanan di sekitar rumah, agar produk yang kami jual ini dapat dijangkau masyarakat di semua kalangan. Jadi kami juga akan membuat beberapa jenis kemasan. Yang pertama, kemasan untuk kalangan menengah atau yang bisa dijangkau oleh anak-anak sekolah dengan harga 5.000 menggunakan cup kecil. Lalu kami juga akan membuat dengan kemasan dengan ukuran 15.000 yang target pasar kami adalah orang-orang yang seperti orang-orang bekerja atau orang-orang kalangan atas. Selanjutnya kami juga akan memasarkan secara online melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Atau mungkin nanti kami juga akan memasukkannya ke marketplace seperti TikTok Shop. Nah, jadi dengan sosial media ini kita akan mempermudah konsumen untuk
mengenali produk kita dan juga memesan barang. Selain melalui media sosial, kami juga akan memasarkan produk kami ini melalui toko online, karena toko online ini pasarnya itu lebih luas dan lebih menjangkau banyak orang. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Pada tahap awal ada beberapa hal yang akan kami lakukan, yaitu tahap produksi, promosi, dan pemasaran. Pertama, kami akan melakukan pembuatan desain logo produk yang dibuat pada proses produksi. Juga kami akan melakukan proses promosi dan pemasaran produk ini supaya calon pembeli lebih tertarik untuk mencoba dan menarik minat calon pembeli lainnya. Lalu melaksanakan rapat anggota tentang kegiatan survei ke mitra usaha serta persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan selama proses produksi. Lalu merencanakan dan mempersiapkan desain proses promosi serta video dokumentasi untuk kegiatan promosi. Nah, sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zebina. Selanjutnya, untuk tahap inti dan tahap akhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri Agnes. Kepada Agnes, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu tahap inti. Pada tahap inti ini akan dilakukan 2 proses, yaitu proses produksi dan promosi. Proses produksi pada tahapan produksi ini akan dilakukan hal-hal yang telah didiskusikan oleh penyusun, sehingga tinggal mengikuti sesuai perencanaan produksi sebagaimana mestinya. Untuk proses produksi ini bisa dilakukan selama 4 hingga 5 kali seminggu atau disesuaikan dengan jadwal dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan. Kemudian proses promosi. Proses pada tahap ini akan dilakukan suatu promosi lewat offline dan online, di mana secara offline yaitu penyampaian secara langsung ke konsumen dengan membagikan brosur. Contohnya beserta contoh dari produk yang kita jualkan. Kemudian secara online akan dilakukan promosi lewat brosur dan video promosi melalui jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya, sehingga produk ini dapat menarik perhatian konsumen. Kemudian proses pemasaran. Pada tahapan ini akan dilakukan suatu teknik pemasaran melalui offline dan online, di mana offline akan dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan, sedangkan online akan dilakukan pesanan antar jemput menggunakan layanan Gojek atau penjualan online lainnya. Kemudian tahapan akhir. Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi untuk pemecahan masalah yang terjadi pada awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Yang pertama yaitu evaluasi terhadap kesegaran produk. Yang kedua, evaluasi terhadap kualitas produk. Yang ketiga, evaluasi mengenai tercapainya target pemasaran. Yang keempat, kendala atau hambatan yang dialami selama pelaksanaan proses kegiatan berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu selain keempat evaluasi tersebut, akan dilakukan pemecahan masalah untuk mengembangkan produksi minuman ini menjadi lebih baik, di mana setelah mengetahui kelemahan produk dan hal ini akan dibahas di saat jadwal pelaksanaan kegiatan selesai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Agnes. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8 sesi 0958. Kami mohon maaf atas kekurangannya dan juga ketidaklengkapannya dalam menjelaskan presentasi kali ini. Kami tutup presentasi kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.